Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita. Bahagia sekali anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran Asmaul Husna. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengambil hikmah dari pembelajarannya. Kini anak-anak akan semakin semangat dan giat belajar lagi dengan pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak soleh dan solehah, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini diantaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Ayo, untuk lebih jelasnya, kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, hikmah, dan kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani. Dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum Taurat dan Zabur. Kitab terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun
2 bulan, dan 22 hari. Anak soleh-solehah, bagaimana kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan? Kita sebagai manusia wajib meyakini dan mengimani keempat kitab Allah dengan cara yaitu yang pertama, beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. Yang ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Setelah kita tahu kewajiban kita kepada kitab-kitab Allah, pasti akan ada hikmahnya yang besar. Hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu diantaranya 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus selalu berusaha bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Demikian itulah tadi materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada Nabi ataupun Rasul-Nya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sesuai dengan tuntunan Alkitab kita yaitu Al-Quran. Cukup sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.